Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika kelas 1A. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang merupakan tugas akhir ujian akhir semester pada semester 1 ini, yaitu membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, langsung saja. Baik, project saya ini berjudul Let's Build Your Muscle, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, ayo bentuk ototmu. Nah, pertama, di baris keempat ini merupakan fungsi. Di sini saya fungsi yang pertama ini saya simpan untuk judul aplikasi saya di sini. Jadi judul aplikasi saya ini adalah ini, Let's Build Your Muscle. Nah, untuk fungsi yang kedua ini saya gunakan untuk menyimpan daftar yang ada pada project atau aplikasi saya ini. Kebetulan tema aplikasi saya ini yaitu bentuknya olahraga atau workout. Jadi di sini saya memakai array untuk menyimpan ketiga buah elemen ini ke dalam sini. Nah, untuk merubah elemen-elemen ini menjadi sebuah daftar, saya di sini menggunakan perulangan for. Cout daftar. Nanti hasilnya dia akan membentuk sebuah pilihan 1, 2, dan 3 ke bawah, ada menjadi 3 baris. Selanjutnya, untuk fungsi yang kedua, ini merupakan fungsi dari isi program yang saya buat tadi ini. Nah, yang pertama ini otot dada. Nah, ini merupakan fungsi yang ada pada program otot dada. Nah, di sini saya menggunakan fungsi dengan argumen atau parameter. Nah, untuk judul program yang pertama ini adalah push up. Karena saya menggunakan argumen atau parameter, jadi saya isi judulnya di fungsi utama di sini. Baik, lanjut. Ya, pertama seperti biasa kita memasukkan variabel nama, keputusan, untuk stringnya, dan untuk integernya atau yang data berupa angka itu ada umur, berat badan, tinggi badan, jumlah per hari. Nah, di sini judulnya, judul programnya saya masukkan tadi di bawah seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, selanjutnya ada biasa nama, umur untuk data pengguna. Nah, ini yang pertama tuh kan push up. Sini ada berapa kali jumlah push up Anda selama 1 menit. Nah, di sini kita memasukkan inputan untuk jumlah data atau jumlah angka. Nah, jika jumlahnya kurang dari 30, maka dia akan menjalankan proses yang ada di sini, yang ada di dalam kurung kurawal ini, yang ini. Nah, di sini jika kita memasukkan inputan kalimat ya, maka dia akan menjalankan proses yang ini, yang di sini. Nah, untuk ini lakukan sebanyak 50 kali atau lebih per hari dalam 1 minggu. Nah, di sini saya untuk membuat sebuah data harian selama 7 hari itu saya menggunakan perulangan for. Di sini. Nah, apabila kita memasukkan kalimat tidak, maka dia akan menjalankan program yang ini, Anda lemah. Nah, untuk selanjutnya, jika kita dapat melakukan push up selama 1 menit lebih dari 30,
Nah, dia akan menjalankan program yang ada di sini, yang ada di else if ini. Pertama dia akan menjalankan ini. Oh iya, ini ada clear screen. Clear screen itu merupakan apa ya? Jadi kalau misalkan si komputer menjalankan program sebelum sistem clear screen ini, jadi dia tuh akan jadi mereset programnya, bukan mereset sih, kayak menghapus semua program awalnya, lalu dia akan melanjutkan ke program selanjutnya ke sini. Nah, seperti itu. Ya, seperti biasa, dia akan menjalankan program yang ada di sini. Di sini ya seperti tadi, ini ada jumlah untuk selama seminggu kita mau melakukan push up selama, kalau yang ini 100 kali ya, soalnya dia itu dapat melakukan push up lebih dari 30. Nah, selanjutnya jika dia melakukan inputan data ke sini dengan kalimat tidak memerlukan latihan itu, maka dia akan menjalankan program yang ini. Nah, baik. Yang kedua ada fungsi untuk otot kaki ya, untuk yang ada di pilihan kedua tadi. Nah, otot kaki ini seperti tadi kita memasukkan dulu variabel, ada integer dan string, dan ya seterusnya. Ini bisa dibaca seperti tadi, sama nama biodata kita, ada clear screen juga. Screen itu untuk membersihkan kembali layar dan untuk melanjutkan ke fungsi yang berikutnya. Itu untuk menghemat supaya tidak menumpuk di layar itu, supaya tidak menumpuk. Nah, di sini di dalam latihan kedua ini saya menggunakan fungsi dengan parameter atau argumen. Jadi argumennya saya isi di ini, integer mainnya di sini, integer main di int mainnya ini sini. Nah, ini untuk fungsi yang kedua saya isi di sini squat. Nama olahraganya itu squat, otot kaki. Nah, ini squat, di sini squat. Nah, di dalam squat itu nah, untuk melatih otot kaki itu, jadi jenis-jenis squat itu ada side lunge, side leg raises, calf raises, dan yang kelima itu ada split squat. Nah, supaya seperti yang ada di fungsi yang pertama tadi, supaya elemen-elemen ini menjadi sebuah daftar, di sini saya buatkan perulangan. Nah, perulangan for ya, saya menggunakan for. Jadi for inti sama dengan 0 dan seterusnya sampai i++. Nah, untuk nama variabelnya kan ini jenis. Nah, jenisnya ini kita bikin sesuai jumlah yang ada di dalam elemen ini di perulangannya. Nah, jadi ada 5, nanti hasilnya ada 5, nanti itu saya bakal jelasin di akhir untuk hasil dari jadi dari outputnya ini. Nah, seperti tadi, mulai latihan Anda ya atau tidak. Nah, di sini kita memasukkan inputan untuk data stringnya ini, yang keputusan. Nah, jika kita memasukkan inputan kalimat ya, maka dia akan menjalankan program yang ada di dalam if ini. Ya. Nah, seperti biasa jumlah hari yang setiap untuk latihan dalam seminggu. Kita memasukkan perulangan lagi di sini untuk mengeluarkan data dalam seminggu kita melakukan sit up atau gerakan yang ada ya, gerakan yang kelima ini dalam seminggu gitu. Kita tuh membuat perulangannya di sini. Nah, jika kita memasukkan kalimat selain dari ya di sini, maka dia akan mengeluarkan atau menjalankan program yang ada di else di sini. Kebetulan saya kondisinya di sini menggunakan if else ya, semua program saya ini. Nah, ini bakal mengeluarkan
program yang ada di baris 89 kalau kita memasukkan inputan selain kalimat ya. Nah, setelah itu ini fungsi yang ketiga atau yang terakhir. Di sini fungsi ini merupakan fungsi untuk latihan yang ketiga yang ada di program saya, yaitu apa kalau nggak salah sit up ya sit up. Saya masukkan di sini soalnya saya menggunakan fungsi dengan argumen atau fungsi dengan parameter. Terus, nah seperti biasa, seperti tadi memasukkan data kita, data diri. Nah di sini jika jumlah sit up kita dalam 1 menit itu lebih dari 40, maka dia akan menjalankan program yang ada di if ini. Jika kurang dari 40, nah seperti tadi, mulai latihan Anda ya atau tidak, yang jika ya, kita program ini akan menjalankan proses yang ada di if ini. Jadi ini tuh if di dalam if ya. Jadi ini ada if ini itu di dalam if. Nah, dia akan menjalankan program yang ada di sini sebanyak 2 kali atau lebih per hari. Nah, seperti biasa ini ada data harian kita dalam seminggu itu dapat melakukan push up berapa bukan push up ya. Ini apa sih? Sit up. Ini sit up. Yang ketiga sit up. Per harinya itu kita dapat melakukan berapa gitu. Nah, setelah itu dia akan memproses program yang ada di baris ini. Nah, jika kita memasukkan inputan selain dari ya, maka dia akan mengeluarkan atau memproses program yang ada di baris ini. Maka dia akan mengeluarkan output berupa kalimat, mungkin Anda tidak tertarik untuk memilih, mungkin Anda tertarik untuk memilih program yang lain. Seperti itu. Nah, untuk yang if kedua atau else if, jadi else if itu jadi kondisi yang lain ya. Nah, untuk else if ini, jika jumlah lebih dari 40, nah dia akan menjalankan proses yang ada di sini, yang ada di dalam else if ini. Nah, seperti biasa, jika ya atau tidak, jika ya dia akan melakukan proses yang ada di sini, jika tidak dia akan mengeluarkan ya ini kata-kata yang ada di sini, kalimat yang ada di sini seperti tadi sih ya. Nah, ini untuk pencapaian, jadi apa ya, jadi saya itu menggunakan pencapaian kita selama bulan itu mulai dari berat badan awal kita dari berapa sampai berkurang atau bertambah jadi berapa, tinggi badan kita awalnya berapa, terus bertambah jadi berapa, atau kalau tinggi badan nggak mungkin berkurang ya. Untuk strak ini untuk data capaian kita, saya memakai strak ya di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi utama. Di sini ada int main seperti biasa C++. Kita pasti lagi wajib kita menggunakan int main. Kalau tidak ada int main, kita tidak bisa membuat program karena ini adalah fungsi utama. Nah, di sini saya memasukkan variabel lagi, variabel integer, pilih stringnya ulang. Nah, untuk di sini saya untuk supaya kita dapat mengulang program ini, jika selesai kita pengen ngulang lagi dari awal, pengen kembali lagi ke opsi menu, saya di sini menggunakan perulangan 2 ya. Jadi program yang ada di fungsi utama ini, di fungsi utama ini semuanya ada di dalam 2 ya, kecuali yang ini yang terakhir, yang capaian ya. Saya akan jelaskan. Nah, di sini saya memakai sistem clear screen lagi, supaya jika program itu selesai maka dia akan mengulangnya dari awal, tapi dengan proses yang sebelumnya itu, kalimat-kalimat yang ada di output yang sudah diproses itu, dia akan kembali lagi bersih dan dia akan mengulangnya dari awal. Nah, di sini si out akan pilih program. Nah,
di sini saya memanggil fungsi utama yang tadi data judul, terus daftar program, akan pilih program. Nah, jika kita mengetik satu, maka dia akan menjalankan program yang tadi yang pertama yaitu up. Jika kita memilih program kedua, maka dia akan menjalankan fungsi yang ada di dalam fungsi yang kedua yaitu swap. Jika yang ketiga, maka dia akan mengeluarkan program atau ya program yang ada di fungsi ketiga yaitu setup. Nah, ini kembali ke menu awal ya atau tidak. Nah, untuk while-nya ulang sama dengan ya. Jika isi dalam variabel ulang ini kalimat ya, maka dia akan menjalankan lagi ini. Kita akan kembali lagi ke menu pertama untuk memilih program mana yang akan kita jalankan. Nah ini untuk capaian itu untuk result kita dalam 1 bulan. Ya. Ini ada nama, berat badan awal, berat badan akhir dan seterusnya. Di sini juga saya memakai sistem clear screen lagi. Nah untuk hasil akhirnya ada result. Nah ini tuh berisi data-data kita berat badan kita awalnya berapa, jadi berapa, berkurangnya berapa, atau bertambah atau berkurangnya berapa kilogram gitu. Nah di sini untuk hasil dari apa sih latihan kita selama sebulan gitu, untuk tinggi gitu selama sebulan tuh tinggi kita tuh bertambah jadi berapa. Kalau berkurang kan nggak mungkin ya tinggi ya. Ya itu di sini saya menggunakan kondisi else, if if dan untuk yang tinggi juga saya menggunakan if dan else if. Ya, sekarang saya akan menjelaskan outputnya. Baik, kita run. Nah teman-teman, maaf ya laptopnya sedikit lemot karena laptop saya kentang gitu. Maaf teman-teman. Nah baik, saya akan menjalankan satu contoh saja ya untuk menghemat waktu juga, berhubung waktu sudah 17 menit juga ini programnya kita pilih nomor 1. Nah ini nama pengguna kita isi aja Andi, umur 20, berat badan 62, tinggi badan 172, dan semenit itu ya kita ngarang aja ya 45. Nah dia akan mengeluarkan kata-kata ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah Anda perlu latihan itu? Nah jika ya, maka dia akan mengeluarkan instruksi seperti ini, seperti sesuai yang saya buat tadi di program. Itu misal bagaimana dalam 1 bulan untuk hasilnya sempurna. Nah kembali ke menu awal ya atau tidak. Jika ya, maka dia akan kembali lagi ke menu pertama, ke yang ke pilihan menu tadi. Nah jika tidak, enggak deh ya dulu ya. Nah dia akan kembali lagi sini. Bagaimana kalau tidak, kalau misalkan kita memilih untuk tidak melanjutkan, untuk tidak mengulang menu ke menu yang pertama lagi, ke pilihan menu pertama itu gini. Kan kita sekarang nomor 2 ya, pilih nomor 2, nomor pengguna seperti biasa, umur 20, berat badan 62, tinggi badan 172. Nah ini mulai latihan Anda ya atau tidak. Misalkan kita ya misalkan gak apa-apa lah ya, ini sebagai contoh. Nah jika tidak, bagaimana dia akan melakukan
atau mengeluarkan program yang tadi yang terakhir, nama Andi, berat badan awal berapa ya tadi, 62 ya, 62, berat badan akhir. Nah itu berat badan akhir kita masukkan, kita sekarang jadi berapa, misalkan berkurang jadi 55. Nah tinggi badan awal 107, berapa ya, 72, misal tinggi badan akhir 174, 75. Bentar lagi. Nah ini hasilnya, hasil akhir jadi seperti ini ya. Nama Anggi, nah berat badan ini berkurang sebesar 70 kilo. Tadi berat badan itu dari 62 ke 55 ya 7 kilo berkurangnya. Nah tinggi badan Anda bertambah sebesar 3 cm dari 172 ke 175. Nah seperti itu teman-teman, dan program pun selesai. Dan ini sebagai contoh ya, kalau kita misalkan pengen memilih program lain juga bisa, cuman saya untuk menghemat waktu juga gitu ya. Sekian, terima kasih juga atas waktunya. Semoga dapat dimengerti ya untuk teman-teman jika ada yang menonton video ini, terutama untuk ibu Fatia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.